Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Dewi Indriani, mahasiswi semester 2 Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Nah, di video kali ini saya bukan akan menjelaskan suatu materi, namun akan mereview suatu film. Yang dimana di sini saya bukan akan mereview seperti review-review film kebanyakan, melainkan di sini saya akan mereview perilaku dari tokoh-tokohnya dan pendekatan apa yang cocok untuk tokoh-tokoh di film ini. Nah, film kali ini yang akan saya review yaitu film dengan judul The Mighty. Nah, The Mighty ini adalah sebuah film drama Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 1998. Jadi sudah lama ya dirilisnya. Nah, film ini secara garis besarnya itu menceritakan tentang persahabatan yang tidak terduga antara dua anak laki-laki, yaitu yang menjadi tokoh utama di film ini, yaitu Kevin Dillon dan Maxwell Kent. Nah, Kevin di sini diceritakan sebagai anak yang menderita keterbatasan fisik karena sindrom Mercurio. Adalah seorang anak cerdas dengan imajinasi yang kaya. Nah, sementara itu Maxwell sendiri adalah seorang anak yang besar dan kuat, tetapi memiliki masalah belajar dan rendah diri. Nah, di sini secara garis besarnya itu saya akan membahas mengenai apa perilaku Kevin dan Maxwell dan apa yang membentuk perilaku mereka serta pendekatan apa yang cocok untuk mereka. Oke, langsung saja. Pertama saya akan membahas apa perilaku dari Kevin dan Maxwell. Nah, di sini saya menekankan konteks atau fokus pada konteks ketika sebelum Kevin dan Maxwell ini saling bertemu. Oke, yang pertama kita ke Kevin terlebih dahulu. Nah, Kevin sebelum bertemu dengan Maxwell ini, dia itu seringkali menghabiskan waktunya sendirian. Nah, hal ini disebabkan karena keterbatasan fisiknya. Dia juga lebih cenderung terlibat dalam dunia imajinasinya sendiri dan menemukan kesenangan dalam membaca buku dan cerita. Nah, Kevin juga seringkali merasa terisolasi dan mungkin mengalami rasa frustasi karena tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan fisik seperti teman-teman sebayanya. Namun, di luar daripada itu, dia tetap menunjukkan kecerdasannya yang luar biasa dan keinginan yang kuat untuk mengembangkan potensi pribadinya. Lalu, untuk Maxwell sendiri, sebelum bertemu dengan Kevin ini, ia cenderung merasa rendah diri dan kurang dihargai. Ia juga lebih tertutup, tidak percaya diri, dan cenderung menghindari perhatian atau interaksi sosial. Hal ini dikarenakan ia memiliki latar belakang keluarga yang cukup sulit, dengan ayahnya yang dipenjara dan ibunya mengalami depresi. Jadi permasalahan ayah dan ibunya ini di masa lalu menimbulkan trauma berkepanjangan terhadap Maxwell. Maxwell ini sendiri mungkin merasa terbebani dengan tanggung jawab dalam keluarganya dan mungkin menunjukkan ketidakberanian dalam menghadapi tantangan. Lingkungan sekolah dan sosial tempat Maxwell berada sebelum bertemu dengan Kevin juga dapat membentuk perilakunya ini. Mungkin ada tekanan sosial atau pengalaman buruk yang mempengaruhi cara dia berperilaku. Nah, jadi perilaku Kevin dan Maxwell ini sebelum mereka bertemu mencerminkan tantangan yang mereka hadapi secara individual dan kebutuhan mereka untuk saling melengkapi. Pertemuan mereka lah nanti yang menjadi titik balik dalam kehidupan mereka, di mana mereka menemukan dukungan, persahabatan, dan kekuatan dalam satu sama lain. Nah, kali ini kita beranjak ke pendekatan apa yang kira-kira cocok untuk Kevin maupun Maxwell. Nah, di sini pendekatan yang akan saya cocokkan dengan Kevin dan Maxwell ini menurut pandangan pribadi saya dan saya melihat konteksnya itu secara spesifik, yaitu ketika sebelum Kevin dan Maxwell ini saling bertemu. Nah, yang pertama yaitu untuk Kevin. Pendekatan apa yang cocok untuk Kevin? Nah, menurut saya pendekatan yang cocok untuk Kevin yaitu pendekatan humanistik. Kenapa pendekatan humanistik? Karena Kevin ini memiliki kecerdasan yang luar biasa dan keinginan kuat untuk mengembangkan potensi pribadinya. Nah, pendekatan humanistik ini seperti terapi kepribadian atau konseling kepribadian akan menekankan pada pemahaman dan penerimaan diri, pengembangan potensi, dan pertumbuhan personal. Nah, pendekatan ini akan membantu Kevin untuk mengenali dan menerima dirinya dengan keterbatasan fisiknya, mengembangkan rasa harga diri yang positif, dan memaksimalkan kecerdasan dan imajinasinya.
Nah, ada beberapa alasan mengapa pendekatan humanistik ini sesuai atau cocok untuk Kevin menurut saya. Yang pertama yaitu penerimaan dan pengembangan diri. Ini merupakan alasan pertama karena Kevin ini kan menderita dari keterbatasan fisik yang signifikan. Nah, pendekatan humanistik akan membantu Kevin untuk menerima dirinya dengan segala kelebihan dan keterbatasannya. Dalam terapi humanistik, penerimaan diri tanpa syarat merupakan prinsip yang penting, di mana klien diterima dan dipahami tanpa dihakimi. Nah, Kevin akan merasakan lingkungan yang mendukung dan penuh empati yang membantu dia merasa lebih baik tentang dirinya sendiri. Lalu, alasan yang kedua yaitu pengembangan potensi. Nah, Kevin memiliki kecerdasan yang luar biasa dan minat dalam fantasi dan cerita. Pendekatan humanistik akan membantu Kevin untuk mengembangkan potensi kreatifnya. Terapi kepribadian atau konseling kepribadian dapat membantu Kevin menggali bakatnya, menemukan minat yang lebih dalam, dan memanfaatkannya dalam pertumbuhan dan pemenuhan dirinya. Untuk alasan yang terakhir yaitu fokus pada kehidupan saat ini. Nah, humanistik menekankan pentingnya pengalaman hidup saat ini. Jadi humanistik ini pendekatannya tidak hanya berfokus pada masa lalu, namun juga pada masa depan atau masa kini. Nah, Kevin dapat memperoleh manfaat dari pendekatan ini dengan mengembangkan kesadaran akan kekuatan dan sumber daya yang dimilikinya saat ini. Ini dapat membantu Kevin menghadapi tantangan dengan lebih baik dan mengoptimalkan potensi yang ada dalam hidupnya. Lalu kalau untuk Maxwell sendiri, pendekatan apa yang kira-kira cocok untuk dia? Nah, menurut saya pendekatan yang cocok untuk Maxwell itu ada dua, yaitu pendekatan behavior dan humanistik. Kenapa pendekatan behavior dan humanistik ini cocok untuk Maxwell? Karena untuk pendekatan behavior sendiri, ini dapat membantu Maxwell dalam mengatasi perilaku yang tidak diinginkan atau merugikan, seperti kecenderungannya untuk menarik diri atau merasa rendah diri. Nah, pendekatan ini akan berfokus pada perubahan perilaku melalui teknik-teknik seperti penguatan positif, desensitisasi sistematis, atau latihan penggantian perilaku. Lalu untuk pendekatan humanistik ini mengapa cocok juga untuk Maxwell? Karena pendekatan ini dapat membantu Maxwell memahami dan menerima dirinya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Pendekatan humanistik menekankan pada keberadaan dan pengembangan potensi individu serta pemahaman empati dan penerimaan tanpa syarat. Nah, Maxwell dapat diuntungkan dari dukungan dan pembangunan rasa harga diri yang positif yang ditawarkan oleh pendekatan ini. Nah, kombinasi pendekatan behavior dan humanistik ini pada Maxwell memberikan pendekatan yang holistik untuk Maxwell, karena pendekatan behavior membantu Maxwell untuk mengatasi perilaku yang tidak diinginkan atau merugikan, sementara untuk pendekatan humanistiknya sendiri memberikan landasan penting dalam membangun rasa percaya diri dan pertumbuhan pribadi Maxwell. Nah, itulah tadi pendekatan yang menurut saya cocok untuk Kevin juga Maxwell. Penting untuk diingat lagi bahwa pilihan pendekatan ini tergantung pada kebutuhan individu dan konteks spesifik. Nah, konteks yang saya pakai di sini ialah konteks ketika sebelum Kevin dan Maxwell bertemu. Nah, baiklah, cukup sekian yang bisa saya amati dari perilaku Kevin dan juga Maxwell, serta mencocokkan pendekatan apa yang cocok untuk mereka berdua di film ini. Nah, baik, cukup sekian video review dari saya yang masih banyak kurangnya tentang film The Mighty. Lagi dan lagi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kedepannya saya bisa mereview film lain dengan lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.